Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Lukman Syaulum dengan NIM 210111181301154 akan mempresentasikan VI Report TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Ringkasan utama, studi value engineering ini disponsori oleh kota St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Engineering, di mana proyek ini dimulai pada bulan Agustus 2010 dan dijadwalkan sampai dengan November 2011. Beberapa hal yang ditekankan dalam pembangunan ini adalah proyek di sini menghindari komplek apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Pejalan kaki dan lalu lintas sepeda harus terakomodasi selama pembangunan. Akses keluar masuk jalan Louisiana bagian timur akan ditutup selama pembangunan. Maret 2012 pendanaan kewajiban hal ini bisa jadi diperpanjang selama 1 tahun oleh Met Council. Meminimalisasi galian karena hal ini nantinya akan mempengaruhi kualitas tanah asli. Proses analisa dampak lingkungan harus dimulai pada bulan Oktober 2010. Potensi banjir akibat adanya proyek pembangunan harus dimitigasi. Harus menghindari property 4F. Jadi tujuan dari proyek pembangunan ini yaitu menghilangkan keseimbangan DS7 yang ada di Jalan Louisiana yang nantinya akan digantikan dengan simpangan dengan level yang lebih besar. Hal ini dilakukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari tahun 2005 sampai 2007 dan menunjukkan adanya kenaikan demand yang sangat drastis pada simpangan tersebut. Ya, berikut adalah gambarnya. Ya, analisis proyek. Dalam perbuatannya, tim VI harus mempertimbangkan poin-poin yang sudah ditentukan. Yang pertama, item jalan raya sebesar 33% dari total biaya proyek. Tanah yang terkontaminasi dan pembuangan kotoran sebesar 23% dari nilai yang diperkirakan. Lalu ada jembatan layang baru sebesar 13% dari nilai yang diperkirakan. Tidak ada estimasi biaya untuk akuisisi. Pengetahuan tim VS sangat perlu untuk mengidentifikasi item-item yang tidak terestimasi nilainya. Pembuangan tanah yang terkontaminasi belum diketahui. Ya, berikut adalah cost modelnya. Ya, berikut adalah diagram fase-nya. Ya, analisis proyek. Evaluasi yang dapat ditetapkan dalam proyek ini yaitu garis besar operasional, di mana hal ini mempertimbangkan umur rencana proyek yaitu 20 tahun. Operasional lokal, di mana dalam hal ini mempertimbangkan perkiraan operasional dan keamanan dari simpangan yang akan dibangun. Kemudian dalam perawatan, dampak akibat konstruksi, dampak terhadap lingkungan sekitar, penjadwalan proyek, di mana dalam hal ini telah ditetapkan rencana selesainya proyek tersebut. Resiko dari pembangunan. Evaluasi ide. Dalam hal ini VE menghasilkan evaluasi ide yang akan diberi skor dari 0 sampai 5, yaitu yang pertama, yang 5 artinya perbaikan nilai yang signifikan, 4 perbaikan nilai yang bagus, 3 acuan dasarnya, 2 degradasi nilai minor, 1 degradasi nilai yang signifikan, 0 kerusakan fatal. Ya, ide yang terkumpul adalah berikut. Perbaikan tanah lebih baik dibanding menggali kotoran dengan skor 4, jembatan tanah dengan skor 2, penggunaan lapisan ringan dengan geofoam blocks skor 4, lalu jembatan di atas jalan menggunakan timbunan skor 2, menggunakan campuran tanah dalam dinding MSE skor 3, tiang yang mendukung timbunan skor 5, pendidikan DH7 yang meniadakan galian skor 4, menebalkan kemiringan skor 4, keseimbangan pekerjaan tanah
0. Tanjakan yang lebih kecil antara Texas dan Louisiana, skor 3. Jembatan dengan girder baja, skor 3. Pengaplikasian Accelerated Bridge Construction atau ABC dengan skor 4. Lalu ada jembatan ganda sebagai pengganti jembatan tunggal, skor 3. Jembatan slab span, skor 2. Lalu ada menggunakan stur 3 span tanpa abutment vertikal, skor 4. Jembatan dengan lengkung terikat, skor 1. Bangunan selamat datang, skor 3. Perancang jembatan, skor gada. Mengevaluasi simpang diamond atau menyamakan aliaman, skor 4. Lalu single point diamond dengan satu lengkungan menyamakan aliaman, skor 4. Lalu memotong jalan bagian depan, skor 4. Membedakan simpangan diamond, skor 0. Ya. Lalu ada habisnya yang saya bacakan yang skor 4, yaitu ada jalan melingkar kecil single, skor 4. Lalu ada bagian sempit Louisiana menghilangkan bagian median diganti dengan double strip kuning, skor 4. Ini adalah ringkasan dari rekomendasinya. Ground improvement bisa menghemat sebanyak 2,4 juta. Lalu ada lightweight fill bisa menghemat sebanyak 2,2 juta dolar. Pile supported fill ada bisa menghemat 2,5 juta dolar. Lalu ada reinforced slopes dengan 1,1 juta. Lalu ada single lane roundabouts setengah juta dolar. Lalu ada remove median on Louisiana Avenue 0,1 juta dolar. Lalu ada tight urban diamond interchange ada 1,5 juta dolar yang dihemat. Lalu ada single point roundabout interchange 0,3 juta dolar. Lalu jadi menghematnya bisa antara 3,9 juta dolar sampai 5,1 juta dolar. Dan dapat meningkatkan performa dari persimpangan tersebut sebanyak 7% hingga 11%. Ya, ini adalah 3 skenario penghematan. Tadi saya bicara 3,9 juta sampai 5,1. Ya, soalnya ada yang dihilangkan, ada yang dipakai, ada yang dihilangkan. Lalu ada pertimbangan desain, menggunakan dinding MSE, menurunkan ketinggian TH7 antara jalan Texas dan jalan Louisiana untuk menghemat timbunan. Menggunakan jembatan dengan girder baja, menggunakan 2 jembatan daripada 1, membangun Tugu Selamat Datang, include transit desain final. Lalu ada mempertimbangkan pembangunan taman hujan pada bundaran dan jalan besar, menggunakan beton untuk bundarannya, menggunakan Accelerated Bridge Construction atau ABC. Lalu ini yang menjelaskan rekomendasi yang pertama adalah ABC yang sering saya sebutkan. Fungsinya untuk bentang jalan. Konsepnya disebut dengan jembatan single span dengan beton precast untuk balok girder yang mendukung cast in place deck. Lalu ada pertimbangan desainnya, yaitu menyediakan detail desain yang memberikan opsi bagi kontraktor dalam menggunakan precast dalam pekerjaan struktur, superstruktur, dan retaining wall pada jembatan yang akan dibangun dalam proyek ini. Lalu ada perkuatan tanah, fungsinya tuh ya buat membuang tanah. Konsep originalnya membuang tanah yang terkontaminasi dan menggantinya dengan tanah dari borough area. Lalu konsepnya adalah menggunakan teknologi untuk memperkuat tanah dengan menggunakan percampuran tanah dalam kolom batu, pemadatan penggunaan getaran, lalu ada desification. Estimasi penghematannya sampai 2,4 juta dolar, performa akan naik 9%. Lalu ada penggunaan lapisan ringan. Fungsinya juga menggunakan membuang tanah. Konsepnya yang original adalah membuang tanah yang terkontaminasi dengan menggantikan dengan tanah dari borough area. Konsep rekomendasinya menggunakan lapisan geofoam atau shred tires. Jembatan berada di atas material yang dapat dimampatkan dengan penimbunan lapisan ringan. Estimasi penghematan besar 2,2 juta dolar, namun performanya menurun sehingga menjadi dikurangi 2%. Kalau ada perkuatan lereng, fungsinya membuang tanah.
Konsep originalnya adalah menggunakan dinding beton cantilever CIP. Lalu ya rekomendasinya mengganti dinding CIP tersebut dengan perkuatan tanah suram atau RSS dengan cara memperlebar tapak dengan sudut kemiringan 70 atau 45 derajat. Estimasi penghematan adalah 1,1 juta dolar dan performa akan naik 7%. Lalu ada tiang pendukung lapisan, fungsinya membuang tanah. Konsep originalnya membuang tanah yang terkomandasi dengan tanah boro area. Lalu rekomendasinya adalah menggunakan tiang beton atau baja yang bisa menggunakan board piles atau kolom dari batu pada tempat-tempat yang bermasalah. Hal ini bisa memberikan penghematan sebanyak 2,5 juta. Dan performa akan naik 6%. Lalu ada bundaran dengan satu jalan kecil. Ini berfungsi untuk rekonstruksi jalan. Konsep original adalah rencana awal mempunyai 2 jalan kecil yang tiap jalur pada Jalan Louisiana di bawah jembatan TH7, penghubungan bundaran sebelah utara dan bundaran sebelah selatan. Namun direkomendasikan bahwa jalan tersebut akan dibangun dengan satu jalan yang nanti akan diperluas sehingga jalan tersebut naik level. Estimasi penghematan $0,5 juta dan performa naik 11%. Lalu menghilangkan pembatas jalan, berfungsi untuk rekonstruksi juga. Lalu konsep originalnya adalah digunakan median yang ditinggikan. Konsep yang direkomendasikan adalah menghapus peninggian median karena dianggap akan menimbulkan neighborhood feel. Dan untuk memberikan potensi jalan tersebut menjadi lebih longgar. Estimasi penghematan 0,1 juta, performanya naik 6%. Lalu ada Tight Urban Diamonds Interchange, ya gunanya untuk membangun rem, melayani. Konsep pertamanya adalah melayani akses ke TH7 dengan rem yang berlokasi timur laut dan barat daya dengan menggunakan jalan lokal. Konsep yang direkomendasikan adalah menggunakan rencana dari profil yang sama dengan rencana awal untuk membangun Tight Urban Diamond Interchange atau 2D. Estimasinya bisa menghemat $1,5 juta dan performanya akan naik menjadi 7%. Bundaran single point, fungsi membangun rem. 4 bundaran akan dibangun untuk lalu lintas TH7. 2 bundaran menerima lalu lintas dari atau ke TH7, sedangkan 2 lainnya dibangun di Louisiana dengan jalan depan. Direkomendasikan membangun bundaran single point ini yang dikonversi menjadi bundaran single lane yang mengakomodasi lalu lintas dari TH7. Estimasi menghemat $0,3 juta. Performa naik 21%. Struktur 3 bentang, fungsi bentang jalan. Rencana awal menggunakan bentang tunggal menggunakan grader beton precast yang mendukung dek CIP. Struktur akan ditumbuk pada abutmen vertikal. Konsep yang direkomendasikan menggantikan dinding dan atau abutmen vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan lereng, paving beton dan jembatan bentang 3. Cul-de-sac SW Frontage Road, membangun rem. Rencana awal bundaran include batas timur TH7, Kilmer Lane, dan Jalan W Lake, Jalan Louisiana. Lalu direkomendasikan di dekat Kilmer Lane dibuat cul-de-sac. Setelah dievaluasi dan didiskusi ternyata tidak perlu cul-de-sac di bagian depan jalan. Maka kembali ke konsep awal. Lalu ada jangan menurunkan Louisiana, fungsi buang tanah. Awalnya akan diturunkan sekitar 6-7 kaki ke tengah TH7. Bundaran di Jalan Walker dan Jalan Lake akan tetap dengan elevasinya. Sedangkan Jalan Louisiana akan turunkan 0,5%. Konsep yang direkomendasikan adalah perawatan profil existing Jalan Louisiana, namun setelah dievaluasi dan didiskusikan tetap menggunakan konsep awal. Terima kasih. Demikian dari saya. Saya mundur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.